Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu dapat mengakses portal data. Bapak Ibu bisa membuka browser dengan cara mengetik di halaman pencarian portal data Untak. Akan masuk ke dalam daftar pencarian kedua, yaitu portal data. Atau Bapak Ibu bisa langsung ketik dalam pencarian https portaldata.untak-sbc.ac.id. Ini adalah halaman login Bapak Ibu ketika bisa mengakses di portal data. Untuk akses sesuai dengan akses Yakat, Bapak Ibu jika Kaprodi bisa menggunakan akses Kaprodi, tinggal memasukkan NPP dan juga passwordnya. Ketika login, nanti Bapak Ibu akan memilih sesuai dengan role. Jika dekan, dapat memilih role sebagai pimpinan. Jika wakil dekan, silahkan pilih role sebagai wakil dekan. Jika ketua prodi, pilih sesuai role ketua prodi. Dan jika kepala badan atau kepala bagian, silahkan pilih sesuai dengan kepala bagian masing-masing. Yang saya berikan contoh ini sebagai kepala badan pengembangan akademik. Tinggal klik di sini. Di dalam ini Bapak Ibu bisa melihat seluruh data, mulai dari data akademik, data kerjasama, data LPPM, dan juga data kemahasiswaan. Saya mulai dari data akademik terlebih dahulu. Dalam data akademik terdapat variasi data, yaitu mulai dari akreditasi hingga tren data akademik. Untuk akademik, saya mulai dari akreditasi. Bapak Ibu bisa melihat seluruh tampilan data akreditasi di universitas, dan tanggal status kadaluarsa. Dan juga Bapak Ibu dapat memilih filter. Jika Bapak Ibu dapat melakukan pencarian di Untak itu ada berapa sih akreditasi A, bisa dipilih terakreditasi A, lalu tinggal ditampilkan. Maka prosentase yang ada di sini akan menampilkan jumlah prodi sesuai dengan pilihan akreditasi, dan juga di sini akan menampilkan prodi dengan akreditasi A. Seperti berikut. Di dalam tanda plus ini Bapak Ibu bisa melihat tanggal kadaluarsa dan status kadaluarsanya kurang beberapa hari lagi, seperti itu. Bapak Ibu juga dapat mendownload mengenai data ini, dapat berupa CSV, Excel, PDF, print, atau dalam kolom lainnya. Tinggal bisa dipilih dalam di sini. Oke, baik. Di dalam akademik, di data kelas, Bapak Ibu juga dapat memilih melihat jumlah kelas, jumlah mata kuliah, jumlah dosen pengajar, sesuai dengan filter yang Bapak Ibu pilih. Saya berikan contoh, misalkan ini saat ini berlangsung di 2021, lalu saya memilih fakultas FISIP, lalu saya akan memilih prodi ilmu komunikasi. Maka akan menampilkan jumlah kelas yang ada di prodi tersebut, jumlah mata kuliahnya, dan jumlah dosen pengajar. Di sini juga ada grafik terkait jumlah mata kuliah per prodi, lalu jumlah dosen pengajar per prodi, dan ini adalah tabel ajar yang diampu oleh dosen-dosen. Bapak Ibu juga dapat mendownload menggunakan Excel, PDF, atau CSV. Dan jika Bapak Ibu ingin lebih detail lagi untuk mencari informasi, dapat dipilih misalkan dosen dan harinya apa saja. Mas, yang tadi close ya, yang tadi anuin, potong. Yang tadi. Ketika aku milih filter ini harinya, masih dosennya kayaknya nggak ada di hari itu. Apa aku ulangi dari data kelas aja ya? Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan data akademik di data kelas.
Dalam data kelas ini, Bapak Ibu dapat melihat jumlah kelas, jumlah mata kuliah, jumlah dosen pengajar, sesuai dengan filter yang nanti akan dipilih oleh Bapak Ibu. Misalkan saya memilih periode 2031, memilih Fakultas FISIP, lalu saya memilih Prodi Ilmu Komunikasi. Tinggal saya klik tampilkan, maka akan menampilkan jumlah kelas yang diampu oleh Prodi Komunikasi, jumlah mata kuliah, dan juga jumlah dosen pengajar. Dan di sini akan menampilkan grafik sesuai jumlah mata kuliah dan jumlah dosen pengajar per prodi, dan juga tabel ajar dosen. Bapak Ibu dapat mendownload tabel ajar ini, tersedia dalam format CSV, Excel, ataupun PDF. Jika Bapak Ibu lebih detail lagi, bisa menampilkan misalkan mau milih di hari apa, misalkan di hari Senin, sebanyak apa mata kuliah yang ada di Prodi Komunikasi, dapat dicek, dipilih saja harinya, hari Senin, lalu tinggal ditampilkan. Seperti itu. Akan menampilkan jumlah kelas sesuai dengan pilihan filter. Lalu selanjutnya akan menampilkan data lulusan. Dalam data lulusan ini tersedia jumlah data lulusan secara keseluruhan, rata-rata IPK, rata-rata masa studi, lulus tepat waktu, dan keberhasilan studi. Dan jumlah lulusan per prodi masing-masing akan menampilkan grafik jika ini tidak dipilih periode apapun, lalu jumlah lulusan per angkatan, dan juga disajikan secara tabel. Untuk memuat datanya, Bapak Ibu dapat pilih periode sesuai yang jenjang yang ingin dicari. Misalkan 2021, saya memilih Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Maka akan menampilkan jumlah lulusan sebanyak 123, dengan jumlah lulusannya tabelnya, dan akan menampilkan tabel IPK dan juga lulusan tepat waktu. Saya lanjut akan ke data akademik di data mahasiswa. Data mahasiswa ini akan memuat seluruh data mahasiswa yang ada di program studi sesuai dengan pilihan prodi yang Bapak Ibu pilih. Lalu saya misalkan akan menampilkan prodi 2021. Oke. Tinggal pilih ditampilkan, lalu akan menampilkan seluruh jumlah mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa lulus, mahasiswa dengan mutasi, jumlah mahasiswa mengundurkan diri, jumlah mahasiswa dengan 0 SKS, jumlah mahasiswa DO, dan juga jumlah mahasiswa yang tidak teregistrasi atau belum membayar selama semester yang sesuai dengan yang filter yang dipilih. Lalu di sini akan menampilkan grafik berapa jumlah mahasiswa prodi tersebut, dan juga disediakan tabel untuk dapat di-download secara Excel, PDF, dan CSV. Dan tersedia juga untuk grafik jalur penerimaan paling banyak, status mahasiswa sesuai dengan status mahasiswa yang di atas. Seperti berikut. Dan juga Bapak Ibu dapat melihat jumlah mahasiswa dari provinsi mana yang paling banyak dan juga kota asal mana yang paling banyak diminati oleh mahasiswa. Dan ini dapat di-download secara CSV, Excel, dan PDF. Contoh. Lalu untuk data nilai, dalam data nilai ini Bapak Ibu dapat melihat keseluruhan proses penilaian yang sudah di-input dan disahkan di Siakat. Dengan cara memilih filter periode, lalu filter fakultas, memilih prodi, dan jenjangnya. Tinggal ditampilkan saja.
maka akan muncul jumlah kelas, mata kuliah, jumlah dosen pengajar, dan rata-rata nilai yang telah diinput. Di sini akan menampilkan grafik mulai dari nilai A sampai dengan nilai E, lalu rata-rata nilai per prodi, dan juga tabel nilai per mata kuliah. Tabel ini dapat di-download juga menggunakan format yang sudah disediakan. Misal ingin lebih detail lagi, Bapak Ibu dapat memilih dosen sesuai dengan fakultasnya, lalu tinggal ditampilkan kembali. Seperti berikut, jumlah kelas yang diampu, jumlah mata kuliahnya 3, jumlah dosen pengajarnya 1 karena telah memilih filter dosen dengan rata-rata nilai 86,64. Seperti itu. Lalu untuk data PMB, data PMB ini diambil dari Siakat juga yang sudah melakukan pendaftaran maupun yang sudah mendapatkan NIM. Seperti berikut, di sini ada filter, periode, jenjang, prodi, sumber, asal negara, fakultas, dan jalur masuk. Ini sesuai dengan data real yang ada di sistem PMB. Misal saya untuk kali ini akan filter 2031, ini tidak perlu diklik tampilkan, ini langsung akan merubah pada data yang akan Bapak Ibu pilih. Ini tinggal ditunggu untuk proses loadingnya. Baik, pada filter periode ini, maka akan menampilkan jumlah pendaftar pada periode 2031, lalu jumlah mahasiswa baru sesuai dengan jenjang, baik dari S1, S2, S3, dan D3. Lalu sistem kuliah yang diampu dari keseluruhan periode tersebut, jenis kelamin, jalur masuk, sumber informasi. Tersedia juga tabel mengenai sekolah asal, bisa diurutkan sesuai dengan total yang paling terbesar. Lalu di sini juga kami sediakan grafik dengan ada total pendaftar di ilmu komunikasi sebanyak 320 yang mendapatkan NIM 319, seperti itu. Kami sediakan juga tabel mengenai kota dan provinsi asal, seperti kota asalnya Bangli, provinsi asal Bali, dengan 3 pendaftar dan mendapatkan 3 NIM. Seperti itu. Lalu rata-rata pekerjaan ayah, pendapatan ayah, pendidikan ayah, dan juga pekerjaan ibu, pendapatan ibu, dan pendidikan ibu. Lalu ini ada list mahasiswa, list pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran di PMB sesuai dengan kolom yang sudah disediakan, yaitu NIM, nama, prodi, jenjang, sistem kuliah, periode daftar, dan sumbernya dari mana. Seperti itu, dan ini bisa Bapak Ibu download menggunakan format CSV, Excel, dan PDF. Jika Bapak Ibu ingin lebih lengkap kembali, filternya bisa diubah lagi, hanya tinggal filternya tetap, tinggal dipilih jenjangnya saja, misalkan S1, biarkan ini tunggu untuk loading, seperti itu. Setelah loading, maka data akan berubah sesuai dengan filter yang telah Bapak Ibu pilih. Baik, untuk data PMB, saya akan lanjut ke data skripsi di data akademik. Di sini juga Bapak Ibu dapat melihat keseluruhan mahasiswa yang telah mendaftarkan skripsi pada Siakat sesuai dengan periode, fakultas, prodi, jenjang, dan dosen pembimbing yang akan Bapak Ibu cari. Misalkan di periode 2032, di sini akan memilih fakultas ekonomi dan dan prodinya manajemen. Tinggal klik saja tampilkan.
maka akan menampilkan jumlah mahasiswa yang mengikuti skripsi, jumlah dosen pembimbing, lalu di sini akan ada data grafik peserta skripsi per prodi, lalu di sini akan jumlah dosen pembimbing per prodi, lalu ini tabel nilai MK, seperti itu. Di data akademik juga ada mengenai keberhasilan studi. Bapak Ibu tinggal memilih prodi, lalu pilih angkatannya, misalkan angkatan 2023, tinggal diklik tampilkan. Maka akan menampilkan tabel data keberhasilan studi sesuai dengan jumlah mahasiswa masuk dan jumlah mahasiswa lulus, lalu berapa persen mahasiswa yang berhasil. Lalu ini adalah filter sesuai dengan tahun, ini menampilkan TS-7. Lalu di sini ada data konsultasi mahasiswa. Dalam data konsultasi mahasiswa, ini menampilkan data mahasiswa yang sudah melakukan validasi dan konsultasi di Siakat dan divalidasi oleh dosen wali. Bapak Ibu tinggal memilih periode akademik sesuai yang dikonsultasikan oleh mahasiswa, lalu fakultas, dan pilih prodi. Tinggal klik tampilkan, atau mau dipilih jenjang dan pilih angkatan, bisa, tinggal klik tampilkan. Maka akan menampilkan jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang sudah melakukan validasi, jumlah banyaknya konsultasi, dan ini akan menampilkan jumlah konsultasi mahasiswa per prodi, lalu jumlah konsultasi dosen wali per prodi, ini ada 8, lalu tabel data isian detail mahasiswa yang sudah melakukan konsultasi di Siakat, seperti ini. Dan sini juga akan menampilkan isi konsultasinya, seperti itu. Untuk tabel data ini juga dapat di-download secara CSV, Excel, dan PDF. Di dalam data akademik ini juga tersedia menu untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM. Untuk menu MBKM ini Bapak Ibu tidak perlu pilih untuk klik tampilkan, tetapi untuk menu ini Bapak Ibu tinggal memilih periodenya. Ini akan langsung loading sesuai dengan filter yang Bapak Ibu pilih. Lalu pilih prodinya. Contoh saya pilih prodi ilmu komunikasi, tinggal ditunggu sampai proses data ini selesai. Lalu akan menampilkan data sesuai dengan pilihan filter. Misalkan dalam 2021 di prodi ilmu komunikasi terdapat sebanyak 101 jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM. Jumlah prodinya 1 karena saya memfilter ini ilmu komunikasi, lalu jumlah kategori yang tersedia dan jumlah kegiatannya. Di sini juga menampilkan jenis kategorinya, berapa persen mahasiswa yang sudah mengikuti sesuai dengan kategorinya, lalu jenis kegiatan, dan juga data per prodi dan juga per kegiatan. Pada tabel ini juga menampilkan kegiatan, periode, dan jumlah dari mahasiswa yang mengikuti di kegiatan tersebut. Ini bisa juga di-download sesuai dengan format yang sudah disediakan. Dalam MBKM ini juga terdapat mengenai tabel konversi yang sudah dilakukan konversi sesuai dengan kegiatan, nama, prodi, dan SKS yang dikonversi berapa. Dalam data akademik juga menayangkan rasio dosen mahasiswa.
ini sesuai dengan data yang masuk pada disiakat di checkpoint 1, yaitu mahasiswa ketika melakukan KRS. Tinggal memilih jenjang, memilih periode, lalu memilih jenjang, dan memilih prodi. Tinggal klik tampilkan, maka akan menampilkan seluruh unit atau seluruh prodi sesuai dengan jenjangnya, jumlah dosen penghitung rasionya, dan jumlah mahasiswa. Data ini kami sesuaikan dengan data yang ada di PD Dikti. Lalu di dalam data akademik, Bapak Ibu juga dapat melihat tren data akademik, sejauh mana proses akademik ini telah berjalan sesuai dengan pilihan prodi. Tinggal klik pilih prodinya, lalu klik pilih. Maka akan menampilkan jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa yang mendapatkan NIM, sesuai dengan 5 tahun terakhir, sesuai dengan tahun saat ini berjalan. Ini mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, lalu mahasiswa DO, mahasiswa lulus, mahasiswa tepat waktu, mahasiswa yang mengikuti MBKM. Baik, itu untuk data akademik. Lalu ini untuk data kerjasama. Data kerjasama ini diambil dari SIM kerjasama yang sudah dilengkapi oleh Badan Kerjasama. Untuk melihat keseluruhan data yang sudah terisi, Bapak Ibu dapat memilih menu data kerjasama, pilih submenunya data kerjasama. Bapak Ibu tinggal memilih tahun untuk melihat di tahun berapa Bapak Ibu melakukan proses kerjasama, lalu pilih prodi, pilih tingkat. Jika Bapak Ibu ingin lebih detail secara internasional atau nasional, lalu pilih jenis kerjasama, bisa MOU, MOA, IA, atau berita acara. Setelah dipilih filter tersebut, Bapak Ibu tinggal klik pilih di sini. Untuk data yang ada di sini, Bapak Ibu itu menampilkan data kerjasama dengan kerjasamanya masih berlaku. Misal di data tersebut terdapat data kerjasama berlaku dari tahun 2021 hingga 2023, maka data tersebut tampil dalam sesuai dengan filter yang ada di sini. Jumlah kerjasama, lalu jumlah berita acara dalam tahun tersebut, jumlah IA, jumlah letter of intent, jumlah MOA, jumlah MOU. Di sini juga terdapat grafik mengenai kategori-kategori tersebut. Jika memang kosong, maka ini akan tidak tersedia grafik. Lalu ada juga grafik mengenai mitra kerjasamanya. Sejauh mana, seberapa banyak di dalam tahun tersebut. Lalu ini jumlah data kerjasama dari seluruh unit yang telah melakukan kerjasama dan terdata di dalam SIM kerjasama. Ini adalah detailnya. Jika Bapak Ibu ingin melihat mengenai kerjasama mana saja yang sudah dilakukan, ini ada unit, deskripsi, dan juga kategori dokumennya, dan periode yang saat ini berjalan. Lalu dalam data kerjasama juga tersedia dalam tren data kerjasama. Ini akan menampilkan mengenai kerjasama di dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan unit yang Bapak Ibu pilih. Misal saya memilih unit ini, lalu tinggal diklik pilih, maka akan menampilkan kerjasama 5 tahun terakhir yang dilakukan oleh prodi tersebut dari 2021, 22, 23, 24, jadi 5 tahun
setelah tahun ini, lalu kerjasama berdasarkan tingkat nasional atau internasional, lalu jumlah datanya, dan juga berdasarkan mitra, seperti perguruan tinggi, perusahaan, dan juga organisasi lainnya. Itu untuk data kerjasama, lalu kita akan beralih ke data LPPM. Untuk data LPPM ini menampilkan data atau yang sudah dilakukan, diinput di dalam sistem SIMLIP Tapmas. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat penelitian, klik di data LPPM, data penelitian. Untuk data penelitian tidak perlu klik tombol pilih atau tampilkan, Bapak Ibu tinggal memilih sesuai angkatannya. Sesuai dengan tahun penelitian, lalu pilih prodi yang ingin dicari, pilih usulannya, lalu pilih luaran. Maka data itu akan tersebut langsung menampilkan sesuai dengan jumlah usulan penelitian, jumlah penelitian yang diterima, lalu jumlah dosen yang mengikuti dalam penelitian tersebut, dan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Di sini untuk usulan penelitian ada jenis dari penelitian, lalu luaran dari penelitian. Dan ada tersedia tabel daftar penelitian, jadi Bapak Ibu tinggal mencari judul atau penelitian yang ingin dicari, dan itu tersedia di dalam bentuk format yang sudah kita sediakan. Lalu untuk data pengabdian, kami juga mengambil dari data SIMLIP Tapmas. Untuk data pengabdian tidak perlu mengklik filter pilih, tapi Bapak Ibu tinggal memilih tahun yang akan dibutuhkan untuk menampilkan data pengabdian. Contoh di tahun 2024 terdapat jumlah usulan pengabdian, lalu jumlah pengabdian yang diterima, jumlah dosen yang mengikuti pengabdian, dan jumlah keterlibatan mahasiswa. Tersedia dalam format yang sama. Lalu di sini juga tersedia tren data penelitian dan pengabdian. Bapak Ibu bisa melihat penelitian dan pengabdian yang dilakukan selama 5 tahun terakhir. Ini akan menampilkan data seperti berikut sesuai dengan tahun saat ini berjalan. Ada luaran penelitian, luaran pengabdian, dan juga Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan prodi saja. Misalkan seperti ini. Lalu saya akan lanjut ke data kemahasiswaan. Bapak Ibu juga dapat bisa melihat data beasiswa. Data kemahasiswaan ini untuk yang beasiswa, data ini diambil dari data Siakat, yang dimana di Siakat tersebut terdapat, Mas, kapan Mas? Tadi habis dibenerin Pak Bara langsung ingat. Yang tadi data kemahasiswaan saya. Sik Mas, bentar. Ojo di-cut dulu ya. Oke, user. Iya ya, cut sik. Oh iya, oke. Tak hide dulu ya ini. Oke. Ini aku langsung lanjut ke apa? Oke. Oke. Baik.
Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai data kemahasiswaan. Data kemahasiswaan ini nanti akan kami kembangkan, ada data beasiswa dan juga data kemahasiswaan. Untuk data beasiswa itu nanti akan diambil dari Siakat dengan filter sesuai dengan data beasiswa yang ada di Siakat, yaitu bidik misi, prestasi, dan lain-lain. Saat ini untuk data kemahasiswaan ini adalah menampilkan data dengan mahasiswa, prestasi mahasiswa. Bapak Ibu tinggal memilih periodenya. Data ini diambil dari website kemahasiswaan pada menu prestasi. Tinggal memilih filter, tinggal menunggu loading, lalu akan menampilkan jumlah mahasiswa yang berprestasi, jumlah prodi, jumlah orkem, lalu prestasi secara akademik, prestasi non-akademik, dan tingkat prestasinya. Di sini akan menampilkan grafik sesuai dengan jenis prestasi, jenis tingkat prestasinya, baik itu internasional, nasional, provinsi, regional, dan juga jenis orkem yang mengikuti kegiatan tersebut. Lalu di sini juga akan menampilkan tabel mengenai mahasiswa siapa saja yang berprestasi secara non-akademik. Seperti berikut, ada NIM, nama, prodinya, lalu belum ada orkem yang diikuti, festival, open turnamen karate, dan ini secara tingkat nasional, kategorinya non-akademik, dan prestasi yang dilakukan adalah juara 3, Kumite 30 kilo senior putra. Oke. Dan untuk data ini, Bapak Ibu dapat mengakses data ini secara CSV, Excel, dan PDF. Lalu untuk tren data, Bapak Ibu tinggal memilih prodinya saja, dan di situ akan menampilkan jumlah beasiswa selama 3 tahun terakhir sesuai dengan periode, dan ini beasiswa selama 5 tahun terakhir, total beasiswa. Lalu ini jenis beasiswa yang didapatkan di prodi tersebut, jalur OSC, prestasi nasional, KIP. Itu sekian panduan dari portal data. Bapak Ibu untuk logout dapat di paling pojok kiri dan ada tombol logout. Udah. Ini closing nanya Anggono di untuk panduan secara PDF juga bisa Oke. di deskripsi video. Jangan lupa di subscribe. Oke. Bapak Ibu untuk panduan portal data ini juga tersedia secara PDF. Bapak Ibu dapat download di mana, Mas? Deskripsi video. Ini kan sama YouTube ya? Oke, sorry. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk panduan portal data ini tersedia juga dalam bentuk PDF. Bapak Ibu dapat download di deskripsi pada video ini. Terima kasih.